Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Bersama. Kali ini masih membahas masalah ekonomi atau akuntansi, soal-soal yang bisa dijadikan referensi buat teman-teman sekalian. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Nilai nominal suatu saham preferred Rp15.000 per lembar. Pembagian dividen dilakukan pada tahun ketiga sebesar 25% per tahun dengan call price Rp16.000. Saham yang harus dilunasi perusahaan per lembar adalah sebesar A. Rp28.000, B. Rp18.000, C. Rp2.860, D. Rp3.750, atau E. Rp37.500. Jawabannya adalah A. Ya. Jawabannya adalah A. 25/100, yaitu 25% pembagian dividennya 25/100 dikali dengan call price Rp16.000. 25/100 dikali 16.000 dikali 3 tahun, ya, itu hasilnya Rp12.000. Oke, 25 dibagi 100 dikali 16.000, itu kan hasilnya 4.000, ya. 25/100 atau 0,25 dikali 16.000 sama dengan Rp4.000. Rp4.000 dikali 3 tahun, jadi hasilnya Rp12.000 ditambah lagi dengan Rp16.000 call price-nya tadi, ya. Jadi hasilnya Rp28.000. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Salah satu rasio keuangan yang digunakan dalam laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu adalah pengertian dari A. Pendapatan penjualan, B. Premium obligasi, C. Returnabilitas, D. Laba ditahan, atau E. Ceteris paribus. Jawabannya adalah C, ya, returnabilitas. Mari kita lihat pengertian dari masing-masing pilihan jawaban. Pendapatan penjualan adalah total angka penjualan yang berhasil dilakukan perusahaan baik secara tunai maupun kredit. Premium obligasi adalah selisih lebih antara hasil bersih penempatan obligasi dengan nominalnya. Returnabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Atau dengan kata lain, returnabilitas adalah kemampuan usaha suatu perusahaan. Returnabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Laba ditahan yaitu tambahan modal yang berasal dari laba bersih periode sebelumnya yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Sedangkan untuk ceteris paribus yaitu kondisi artifisial yang diangkat oleh para ahli ekonomi untuk secara terpisah mengamati hubungan antar dua variabel ekonomi. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Tambahan modal yang berasal dari laba bersih periode sebelumnya yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham adalah pengertian dari A. Markup, B. Laba ditahan, C. Modal awal, D. Pendapatan penjualan, atau E. Opportunity cost. Jawabannya adalah B, ya, itu laba ditahan.
Mari kita lihat pengertian dari masing-masing pilihan jawaban. Markup yaitu jumlah yang ditambahkan pada biaya untuk menentukan harga. Laba ditahan adalah tambahan modal yang berasal dari laba bersih periode sebelumnya yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Modal awal yaitu golongan modal yang pertama kali disetor oleh pemilik ke dalam perusahaan. Sedangkan pendapatan penjualan yaitu total angka penjualan yang berhasil dilakukan perusahaan baik secara tunai maupun kredit. Opportunity cost yaitu biaya penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu yang diukur oleh manfaat yang diberikan dari tidak digunakannya sumber-sumber tersebut dalam alternatif penggunaan yang paling baik. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Berikut laporan neraca PT XYZ. Laba operasi sebesar 350 juta rupiah. Laba neto terhitung 255 juta rupiah. Ya, laba setelah pajak. Modal pemilik sendiri sebesar 400 juta rupiah. Sedangkan modal dari bank 250 juta rupiah. Ya. Jadi ini adalah aktiva ya, modal pemilik sendiri dan modal dari bank. Ini modal awal, bisa dikategorikan modal awal, dan ini modal dari bank 250 juta. Berapa nilai rentabilitas ekonominya? A. 45,75%, B. 58,33%, C. 54%, D. 83,33%, atau E. 55%. Jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Mari kita lihat pembahasannya. Rentabilitas seperti yang telah kita ketahui pada soal sebelumnya adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas yaitu laba operasional dibagi aktiva dikali 100%. Laba operasionalnya kita ketahui itu 350 juta rupiah. Ya, laba operasional 350 juta rupiah. Aktiva terdiri dari modal sendiri dan modal bank. Jadi kita tambahkan modal sendiri dengan modal bank 400 juta rupiah ditambah 250 juta rupiah. Dan totalnya 650 juta rupiah ya. Sementara untuk rentabilitasnya yaitu 350 juta rupiah ya, laba operasionalnya dibagi aktiva 350 juta rupiah dibagi 650 juta rupiah dikali 100%, ya, hasilnya 54%. Jawabannya C ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya, soal nomor 5. Total investasi dalam 3 tahun untuk suatu usaha adalah 330 juta rupiah dengan keuntungan yang mencapai 55 juta rupiah. Ya, 3 tahun ini kalau dibagi 3 110 juta rupiah. Ya. 110 juta rupiah per tahun. Berapa average ARR? Berapa ARR-nya dari usaha tersebut? Ya, average rate of return. A 6,7%, B 20%, C 17,3%, D 60%, atau E 16,7%. Jawabannya adalah E ya. Jawabannya E itu 16,7%. Mari kita lihat pembahasannya. Total investasi 330 juta rupiah. Ya, kita ketahui ini 330 juta rupiah.
rata-rata investasi per tahun itu 330 juta dibagi 3 sama dengan 110 juta per tahun ya. Jadi ini rata-rata investasi per tahunnya 110 juta per tahun. Rata laba per tahun itu 55 juta dibagi 3. Jadi hasilnya 18,33 juta rupiah. Nah, jadi kita tinggal bagi aja ARR, itu rata-rata laba per tahun bagi rata-rata investasi per tahun. Laba dibagi investasi dikali 100%, hasilnya jadinya 18,33 juta. Tadi ya, yang 18,33 juta dibagi 110 juta kali 100% sama dengan 16,66%. Ya. Jawabannya adalah E ya, ini sudah dibulatkan 16,7%. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Oh ya, habis. Terima kasih telah menonton channel ini. Tetap ikuti channel Belajar Bersama untuk mendapatkan referensi soal-soal yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.